Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai seorang artis ya, dimana artis ini sedang menjadi bulan-bulanan warganet karena postingannya yang menyinggung mengenai Tuhan Yesus ya, dipandang dari sisi Kristen dan juga dari sisi Muslim. Nah, sahabat terkasih, dalam pandangan Kristen dianggap bahwa Tuhan Yesus ini terbatas, sahabat terkasih ya, dimana Tuhan Yesus masih makan, minum, tidur, bahkan berdoa. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu sesungguhnya sempurna, sahabat terkasih, dan anggapan ini ya menandakan bahwa Yesus seakan-akan tidak sempurna, ataupun Yesus seakan-akan adalah Allah yang terbatas, atau bahkan Yesus bukan Tuhan. Ya, saudara terkasih, mari kita akan lihat videonya berikut ini. Lagi-lagi Syahrini jadi bulan-bulanan warganet usai membahas Tuhan di media sosialnya. Seperti diketahui, sejak menjadi istri pengusaha Reno Barat, Syahrini memang dikenal lebih syar'i sampai membatasi diri untuk tampil di depan publik. Bahkan, wanita yang kerap disebut incest itu sering membagikan kutipan Islami, video ceramah, atau potongan ayat Al-Quran. Lantaran unggahan istri Reno Barat itu membahas soal perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Dalam postingan Syahrini, gambar Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam, karena Yesus masih memiliki keterbatasan sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Alih-alih dipuji, istri Reno Barat itu malah dirujak netizen hingga dituding berusaha menyebarkan ujaran kebencian. Ya, sahabat, itu ya video mengenai Syahrini ya, yang dimana Syahrini ya menyinggung mengenai Tuhan Yesus dalam postingan Instagramnya. Nah, saudara terkasih, dalam postingannya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dalam pandangan umat Kristen ya terbatas, saudara terkasih ya, dimana Tuhan Yesus masih makan, minum, tidur, bahkan berdoa, dan itu tidak sesuai dalam pandangan Islam mengenai Tuhan ya, dimana dalam pandangan Islam Tuhan itu sempurna. Nah, saudara terkasih, ini sayang ya, Syahrini belum tahu mengenai agama Kristen, apalagi mengenai Tuhan Yesus ya. Dia masih belajar agamanya, mungkin juga masih belajar, saudara terkasih ya, tetapi sok tahu ya, sok tahu, sok pinter. Ini salah besar, saudara terkasih ya, dimana orang yang sok tahu, sok pinter, sosok mengoreksi mengenai yaitu Tuhan orang lain. Nah, saudara terkasih, dia tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Sedangkan dalam iman kekristenan ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sejati, tetapi juga Tuhan Yesus adalah manusia sejati, dimana Tuhan Yesus adalah Firman yang menjadi manusia ya. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2, bahkan ayat 14 itu jelas sekali, saudara terkasih ya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah ya. Dan Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, saudara terkasih, di sini saudara terkasih jelas ya menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia sejati. Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia sejati padahal dia adalah Allah sejati? Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, saudara terkasih, kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia yang sejati, Tuhan Yesus tidak akan pernah merasakan bagaimana keterbatasan sebagai manusia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus membatasi dirinya sebagai Allah dan menjadi manusia yang terbatas, di mana Tuhan Yesus juga merasakan kelemahan manusia, di mana Tuhan Yesus juga merasakan yang namanya capek, Tuhan Yesus merasakan yang namanya ngantuk, Tuhan Yesus merasakan yang namanya lapar, Tuhan Yesus merasakan yang namanya sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Allah yang menjadi manusia sejati, yang merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Kenapa? Karena dengan merasakan kelemahan manusia, Allah akan
menyelamatkan manusia, karena Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Ya, karena firman Tuhan katakan jelas sekali, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara terkasih, upah dosa ialah maut, dan manusia yang berdosa itu pasti akan masuk neraka. Oleh karena itu, karunia Allah adalah hidup yang kekal. Karunia Allah itu seperti apa? Ya, karunia Allah itu adalah Yesus yang menjadi manusia. Itu adalah karunia Allah, di mana Allah sendiri yang meninggalkan kemuliaannya di surga, mengosongkan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Oleh karena manusia yang berdosa harus diselamatkan. Nah, saudara terkasih, karena itu Tuhan Yesus menjadi manusia sejati. Dan hal ini tentu ya Syahrini tidak tahu. Oleh karena itu dia katakan, oh, Yesus itu kok dia masih makan, Yesus itu dia masih minum, dia masih tidur, dia bahkan berdoa. Loh, katanya dia Allah, katanya dia Tuhan, kok dia terbatas, kok dia masih berdoa? Berdoa kepada siapa? Nah, saudara terkasih, itulah pengetahuan orang awam, ya. Orang yang tidak tahu tentang kebenaran pasti akan berkata seperti itu. Ya, saran saya untuk Inces Syahrini ya, kalau tidak tahu mengenai Tuhan orang lain, tidak usah sok-sok ngoreksi dan membanding-bandingkan ya. Mengenai pandangan agamanya dengan pandangan Kristen, tidak usah ya. Nanti kalau ada yang melaporkan dan kemudian kena pasal penistaan agama, baru nangis-nangis ya. Setelah nangis-nangis minta maaf. Udahlah, jangan sok cari sensasi. Kalau tidak tahu diem saja ya. Oke. Ya, sahabat terkasih, demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan di channel saya ini ya. Kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih yang senantiasa setia mengikuti channel saya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati sahabat terkasih dalam segala hal. Terima kasih sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.